Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali pada pertemuan kedua pelajaran matematika. Insya Allah semua Ananda dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, baik. Kita akan melanjutkan materi. Kemarin kita sudah belajar bilangan bulat negatif, garis bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat negatif. Sekarang kita masuk di sifat-sifat bilangan bulat. Dan yang kedua, operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Coba kalian perhatikan pertemuan kedua kali ini kita akan bahas dua materi ini ya. Nah, sifat-sifat operasi hitungan bilangan bulat yaitu ada tiga. Yang pertama komutatif atau pertukaran. Yang kedua adalah pengelompokan atau asosiatif. Yang ketiga distributif. Yang ketiga adalah distributif atau penyebaran. Kita akan ulas satu-satu ya. Yang pertama kita akan bahas komutatif. Kalian perhatikan komutatif, pertukaran. Nah, di sini sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Harus diingat, sifat komutatif hanya berlaku dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian. Nah, coba perhatikan sifatnya pada penjumlahan dan perkalian. Nah, yang pertama, sifat komutatif pada penjumlahan yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi, komutatif pertukaran. Nah, posisinya akan bertukar tempat. Yang di sisi kanan, A sebelah kiri, B-nya di sebelah kanan. Nah, setelah ditukar, B-nya yang berada di sebelah kiri, A-nya berada di sebelah kanan. Jadi berputar posisi atau bertukar tempat. Nah, sedangkan yang kedua adalah sifat komutatif pada perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Sama ya. Sama. Cuma beda operasi. Penjumlahan, perkalian. Harus diingat, komutatif hanya berlaku dua operasi. Yaitu penjumlahan dan perkalian. Contohnya, 5 tambah 4 sama dengan 4 tambah 5.
Bisa dipahami sampai sekarang, sampai sini. Sekarang yang kedua, contoh sifat komutatif pada perkalian. 7 kali 8 sama dengan 8 kali 7. Bisa ya, sampai di sini bisa ya, anak soleh-soleha. Kita lanjut. Yang kedua, sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Perhatikan. Nah, asosiatif juga sama dengan sifat komutatif, hanya berlaku dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian. Jadi harus ingat, komutatif dan asosiatif yaitu sama, hanya berlaku dua operasi, yaitu perkalian dan penjumlahan. Hanya dua operasi yang berlaku, sama dengan komutatif juga. Nah, sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian. Coba kalian perhatikan juga rumusnya. Pengelompokan ya, mengelompokkan. Nah, A kali B kali C adalah, perhatikan tanda kurung. A kali B dikelompokkan. A kali B dikelompokkan. Kali C. C di luar sendiri. Sama dengan A kali B kali C. Nah, di sini diputar, dikelompokkan, yaitu B kali C. Sampai di sini bisa ya. Sekarang penjumlahan. Sifat asosiatif pada penjumlahan, A tambah B yang dikelompokkan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C, yang dikelompokkan di sini B tambah C. Coba perhatikan contohnya. 2 tambah 7 tambah 6, dikelompokkan adalah 2 tambah 7. Sama dengan 2 tambah 7 tambah 6, yang dikelompokkan adalah 7 tambah 6, sesuai dengan petunjuk dari sifat asosiatif. Yang kedua, 3 kali 5 kali 7 sama dengan, yang dikelompokkan 3 kali 5 sama dengan 3 kali 5 kali 7, yang dikelompokkan adalah 5 kali 7. Oke, lanjut ya. Yang sifat yang ketiga adalah distributif, penyebaran atau penyebaran. Perhatikan. Nah, coba kalian perhatikan sifat distributif yang berlaku adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Jadi, distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Jadi sifat distributif hanya berlaku pada distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan. Ini rumusnya. A kali. Ini perkalian distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang pertama, A kali B dalam kurung B tambah C sama dengan, nah, penyebaran. Perhatikan, A kali B dipindahkan ke sini. A kali B tambah, operasi tambahnya penjumlahannya pindahkan di sini, baru sebarin lagi A kali C. A kali C. Ulangi ya. A kali dalam kurung B tambah C, tutup kurung. Nah, penyebarannya seperti ini, sama dengan A
kali B dalam kurung A kali B. Dari sini diambilnya A kali B dalam kurung. Operasi penjumlahannya dipindahkan. Jadi di tengah A tambah A kali C. A kali C ini A kali C, di sebelah sini A kali C kurung. Nah, ini penyebarannya. Tidak berbeda jauh dengan pengurangan, sama. Hanya operasinya yang berbeda, penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lihat, perhatikan contoh. 2 kali 3 tambah 5 sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3 tambah 2 kali 5. Ini. Yang kedua, 3 kali 9 kurang 4. Penyebarannya 3 kali 9. 3 kali 9 kurang 3 kali 4. Oke, sampai di sini paham ya? Ada tiga sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga distributif. Jadi ada 3 ya, harus diingat-ingat. Ada 3 sifat operasi bilangan bulat. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk operasi hitung campuran bilangan bulat. Coba kalian perhatikan. Nah, harus perhatikan betul-betul aturan pengerjaannya ya. Pengerjaan soalnya harus diperhatikan dengan betul. Aturan pengerjaan soal operasi hitung campuran bilangan bulat sama dengan aturan pada operasi hitung campuran bilangan cacah. Jadi sama ya, bilangan bulat dengan bilangan cacah, aturan pengerjaan soalnya. Coba perhatikan. Operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalian ketika menemukan soal operasi hitung campuran terus ada dalam kurungnya, diselesaikan terlebih dahulu yang dalam kurung. Sifat yang pertama ya, aturan yang pertama, aturan yang pertama. Jadi ketika menemukan soal yang dalam kurung, silahkan dikerjakan dulu dalam kurung ketika mendapatkan soal operasi hitung campuran. Nah, aturan yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Kalau misalnya kalian dapat soal nanti perkalian, ada pengurangan, pembagian. Nah, yang diselesaikan dahulu yaitu perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, aturan yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya diurut dari paling kiri. Jadi diurutkan paling kiri. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urutan dari yang kiri. Jadi sebelah kiri yang didahulukan ya. Entah itu pembagian, perkalian terlebih dahulu ya didahulukan, yang paling kiri dikerjakan yang paling kiri. Coba perhatikan.
contoh soal berikut. Ini ada 10 dibagi 2 tambah 2 kali min 5. 10 bagi 2 tambah 2 kali min 5 kurang 2 sama dengan. Perhatikan. Di sini ada 2 operasi ada 4 operasi di sini. Ada 4 operasi. Nah, di sini kalau misalnya tidak ada tanda kurung, yang mana didahulukan? Yang paling kiri. Tadi sesuai aturan yang ketiga. Yang paling sebelah kiri berarti pembagian terlebih dahulu. Pembagian dengan perkalian sama harusnya. Cuman karena yang paling kiri didapatkan adalah pembagian, maka dilakukan pembagian terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan. 10 dibagi 2. Yang didahulukan adalah 10 dibagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Baru operasi penjumlahannya tetap. Baru yang kedua kali dikerjakan lagi operasi perkalian. 2 kali min 5 sama dengan min 10. Terus kurang 2. Kita tutup kurung ya, karena ini plus. Lanjut. Nah, sekarang perhatikan. 5 tetap plus dibagi atau positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Positif dikali dengan negatif sama dengan negatif 10. Negatif dikali dengan positif ya di sini. Negatif dikali dengan positif hasilnya negatif. 5 kurang 10 sama dengan min 5. Min 5 ini 2 kurang 2. Min 5 kurang 2 sama dengan min 7. Lanjut. Contoh yang kedua. Perhatikan. Nah, ini yang ada tanda kurung tadi. Yang nomor 1 ada tanda kurung. Yang mana didahulukan? Nah, coba aturan yang kedua. Dahulukan perkalian atau pembagian. Nah, yang di sini terlebih dahulu yang kita dapatkan adalah perkalian. Kita kalikan dulu. 56 kali 48. Baru selesai itu dilakukan pembagian. 216 dibagi 9. Coba perhatikan. Nah, 20 tambah 56 kali 4 8 kurang. Nah, ini 216 dibagi 9. Lanjut. 56 kali 48 sama dengan 2688. Kurang 216 bagi 9 sama dengan 24. Nah, hasilnya 20 ditambah 2688 dikurang 24 sama dengan 2684. Lanjut contoh soal yang ketiga. Min 8 kurang 6 kali min 72 dibagi 16 kurang 10. Perhatikan, kali bagi, berarti dahulukan ini ya. Lihat. Nah, yang dahulukan adalah kali, baru dibagi. Min 8 dikurang 6 kali min 72 dibagi 16 kurang 10. Itu sudah dikurung. Min 8 dikurang 6 kali min 72 sama dengan min 432. Baru dibagi 16 kurang 10. Sama dengan min 8 kurang
Min 432 dibagi 16 sama dengan min 27 dikurang 10. Min 8. Min kali min positif. Min 8 tambah 27 dikurang 10 sama dengan 9. Oke, sampai di sini kalian bisa bertanya ketika belum paham lewat Japri Telegram atau WA ya. Kalian bisa bertanya kepada Ustazah. Untuk contoh-contoh soal lainnya kalian boleh lihat yang sudah ada bukunya. Boleh lihat di halaman 16 untuk sifat-sifat bilangan bulat, dan halaman 23 operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, untuk penugasannya insya Allah dikumpulkan pekan depan paling lambat, pekan depan paling lambat. 5 nomor. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami materi ini. Semoga juga Ananda selalu sehat-sehat di rumah walaupun belajar dari rumah. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.